Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Muniaga. Sejumlah anggota DPR meminta Ketua DPR Setia Novanto untuk mundur dari jabatannya terkait adanya dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kasus Freeport. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Julita Telaumbanua dan juru kamera Dwinanto dari gedung DPR RI. Ya, Julita, bagaimana tanggapan anggota DPR terhadap kasus yang menyeret Ketua DPR Setia Novanto? Dari sejumlah anggota DPR yang kami tanyai di sini, sebagian meminta Setia Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI karena mereka menilai Setia Novanto telah melanggar kode etik sebagai anggota DPR, khususnya sebagai pimpinan DPR RI. Sebagian lagi mengaku mereka tidak nyaman dengan adanya isu yang lagi-lagi mengaitkan pimpinan mereka, yaitu Setia Novanto. Kali ini adalah terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport, dan juga Setia Novanto diduga meminta sejumlah saham dengan membawa nama presiden dan juga nama wakil presiden. Apalagi belum lama ini sebelumnya kita tahu bahwa Setia Novanto juga diprotes oleh para anggota DPR karena keikutsertaannya dalam kampanye dari calon presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Dan kali ini para anggota DPR meminta Mahkamah Kehormatan Dewan untuk segera memproses laporan dari Menteri SDM Sudirman Said dan kemudian dapat memutuskan apakah sikap dari Setia Novanto ini melanggar kode etik. Dan berikut pernyataannya. Saya minta agar bermain-main lagi dan tidak seperti kemarin untuk kasus Trumpgate. Nah, untuk ini saya berharap ini menjadi serius. Tetapi dalam hal yang lebih besar, saya berpikir inilah saat yang tepat untuk DPR, lembaga DPR yang sangat besar ini, untuk melakukan pembaruan-pembaruan. Saya menggunakan istilah pembaruan. Anda kan menggunakan istilah kocok ulang ya? Ya, monggo, terserah saja. Saya menyebutkan, lebih memilih menggunakan kalimat pembaruan-pembaruan, terobosan-terobosan. Dalam hal ini adalah merevisi Undang-Undang MD3 agar kemudian unsur-unsur pimpinan ini kita bisa lakukan perubahan-perubahan. Saya minta kepada MKD, ini adalah diproses. Jangan ada perbedaan pendapat terhadap persoalan ini, dan harus MKD menyadari ini adalah pelanggaran etika paling berat. Dan MKD boleh meminta kepada Pak Setia Novanto untuk mengundurkan diri, atau MKD sendiri yang harus memecatnya. Agak malu juga nih kalau misalnya bilang bundanya anggota DPR gitu ya, dengan kasus yang terus bertubi-tubi seperti ini. Ya, itu di situ saya agak merasa tercenung. Apakah DPR ini harus seperti ini terus-menerus? Apakah kita harus seperti ini, tersandra dengan persoalan-persoalan yang menurut saya membuat institusi ini menjadikan kita bekerja dengan hati yang sangat gelisah jadinya. Ini mau apa kita sih? Laporan Sudirman Said sudah masuk ke MKD kemarin dan MKD meminta agar Sudirman Said segera dapat melengkapi berkas laporannya, termasuk rekaman percakapan antara Setia Novanto dengan pihak PT Freeport. Baik, Julita, terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR tersebut, apa sanksi terberat yang bisa dijatuhkan? Berdasarkan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015, ada sanksi yang dapat dikenakan kepada Setia Novanto ataupun anggota DPR lainnya yang diduga melanggar kode etik, di mana sanksi terberat itu adalah dengan pemberhentian sementara paling singkat selama 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota. Dan jika ini memang termasuk pelanggaran berat sesuai dengan keputusan dari MKD. Sementara itu jika memang ini dianggap pelanggaran ringan ataupun sedang, ada juga sanksinya, yaitu sanksi ringan adalah dengan teguran lisan ataupun teguran tulisan. Sementara itu untuk sanksi sedang adalah dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa, demikian laporan Julita Telaumbanua dan juru kamera Dwinanto dari gedung DPR RI.
Dugaan meminta saham di Freeport bukanlah kasus pertama bagi Ketua DPR Setia Novanto. Politikus dari Partai Golkar itu setidaknya pernah terlibat dalam 6 perkara besar, namun selalu berhasil lolos dari jerat hukum. Ya, akankah pengakuan Menteri SDM Sudirman Said mengakhiri kiprah Setia Novanto di panggung politik Indonesia? Kasus dugaan korupsi Sesi Bank Bali, pengalihan hak piutang PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia tahun 1999, kerugian negara 546 miliar rupiah. Kasus kedua adalah kasus Pon Riau tahun 2012. Gubernur Riau Rusli Zainal yang kini menjadi terpidana korupsi menyediakan dana lobi 3,9 miliar rupiah untuk mendapatkan dana tambahan sekitar 250 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pon Riau. Kasus ketiga yaitu penyelundupan 60.000 ton beras Vietnam. Kerugian negara sekitar 25,4 miliar rupiah. Kasus keempat, proyek IKTP. Terpidana M. Nazarudin menyebut keterlibatan Setia Novanto dalam proyek IKTP di Kemendagri. Selanjutnya mengancam membunuh M. Nazarudin. Muhammad Nazarudin menyebut mendapatkan ancaman pembunuhan dari Setia Novanto soal korupsi IKTP. Kasus selanjutnya yaitu Trump Gate. Setia Novanto dan Fadlizon hadir dalam konferensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah-tengah kunjungan DPR ke Amerika. Kembali di News on the Spot, pemirsa, satu nama politisi Senayan dan satu nama pengusaha nasional dilaporkan oleh Menteri SDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD pagi tadi. Dan dalam waktu yang sama, Ketua DPR RI Setia Novanto memunculkan reaksi dengan mengatakan bahwa tidak ada nama politikus Senayan yang mencatut nama Joko Widodo dan Yusuf Kala, Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus pencatutan nama di PT Freeport Indonesia. Dan kita akan menanyakan ke Pramadika Samudra. Prama, seperti apa kemudian pantauan Anda di DPR? Apa yang kemudian menjadi reaksi dari Setia Novanto di sana, dan rencananya Setia Novanto akan menemui Wakil Presiden Yusuf Kala nanti sore? Ya, Carlos, informasi yang kami dapatkan di gedung DPR MPR memang tadi pasca pertemuan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Setia Novanto selaku Ketua DPR mengatakan dengan tegas bahwa bukan dirinya yang disebut-sebut sebagai pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk mendapatkan saham dari PT Freeport. Setia Novanto mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan atau menjual nama presiden dan juga wakil presiden selama ini. Jika ia bertemu dengan pengusaha maupun bertemu dengan politisi lainnya, selalu mengatasnamakan bangsa dan juga negara, jadi tidak ada kepentingan politik. Dan ia pun juga tadi mengatakan akan segera menemui wakil presiden Yusuf Kala untuk membahas hal tersebut dan juga untuk mengklarifikasi jika bukan dirinya lah yang disebut sebagai pencatut nama presiden dan juga wakil presiden. Carlos.
Prama, dari laporan Anda bahwa kemudian kita bisa menggambarkan bahwa Setia Novanto seakan sadar bahwa namanya yang kemudian dilaporkan oleh Sudirman Said hari ini dan memunculkan reaksi itu. Lalu seperti apa sebenarnya gambaran Anda dari Senayan di gedung DPR pertemuan tadi pagi? Apakah benar kemudian Sudirman Said menyampaikan nama Setia Novanto yang menjadi nama yang mencatut nama presiden? Ya, pertemuan antara Sudirman Said dengan Ketua MKD tadinya seharusnya dijadwalkan pukul 9, namun baru berlangsung pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami belum dapat mengetahui secara pasti siapa nama yang disebut atau siapa politisi Senayan yang disebut oleh Sudirman Said yang mencatut nama Presiden dan juga Wakil Presiden terkait dengan kontrak karya PT Freeport. Namun jika memang dilihat dari reaksi dari Setia Novanto tadi, maka mungkin ini merupakan memang ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa dirinya lah sebagai si pencatut nama tersebut. Namun dan ini yang akhirnya menjadikan Setia Novanto bereaksi seperti itu, dan ia pun akan segera bertemu dengan Presiden Yusuf Kala, karena sebelumnya juga Presiden Yusuf Kala seperti yang kita ketahui berasal dari partai yang sama dengan Setia Novanto dan nantinya akan membahas terkait dengan hal tersebut. Dan memang tadi juga Sudirman Said mengatakan ia datang ke MKD membawa sejumlah alat bukti dan juga sejumlah dokumen serta berkas-berkas untuk sebagai penunjang dari alat bukti bahwa benar ada satu nama politisi Senayan dan juga satu nama pengusaha yang telah menjual nama Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala demi kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok. Dan kita simak lagi pernyataan dari Sudirman Said di gedung DPR MPR pada pukul 11 tadi pagi. Upaya pembenahan ini kita harus yakin bahwa ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak ada semacam teror gitu, Pak? Enggak ada. Pak, ini lebih terkait percepatan perpanjangan kontrak karya Freeport atau apa, Pak? Iya, antara lain. Jadi yang dijanjikan adalah membantu menyelesaikan perpanjangan Freeport dengan cukup. Satu lagi, Pak. Pak, identitas sudah saya serahkan kepada MKD ya. Setahu saya Pak yang Ada catatan pembicaraannya? Anggota DPR yang terlibat dalam kasus masalah listrik yang di Timika itu mungkin. Ya, demikian Carlos dan pemirsa update dari gedung DPR MPR. Kita kembalikan ke gedung Berita 1 Jakarta. Iya, dan kemudian kita mengetahui hanya Sudirman Said dan kemudian MKD yang mengetahui siapa dua nama yang mencatut nama presiden dan wakil presiden, dan berharap kemudian itu secepatnya dapat diungkap ke hadapan publik untuk kita bisa mengetahui siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Terima kasih Pramadika Samudra atas informasi Anda.